Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Iswari Putra. Saya perwakilan dari Surrender Corp. Pada masa globalisasi ini, yang sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi digital sangat berkembang pesat, khususnya di bidang seperti 3D modeling, rendering, dan lain hal sebagainya. Dan pada umumnya para mahasiswa dituntut untuk menggunakan teknologi digital yang kebutuhan spesifikasi perangkatnya sangat tinggi, terutama khususnya pada jurusan arsitektur. Ini masalahnya. Namun para mahasiswa seperti yang kita ketahui, karena budgetnya pelajar, mereka sangat sulit mendapatkan perangkat atau device yang spesifikasinya dapat mengimbangi dari software atau aplikasi yang diperlukan untuk membuat semacam 3D modeling ataupun rendering. Nah, dari perusahaan kami yaitu Surrender Corp menyediakan jasa 3D modeling tersebut, yang dimana background dari perusahaan kami yang berbasis software digital yang penjelasan selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan dari Surrender. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri saya. Saya Bismaka Darpa Prayana. Ya, saya akan menjelaskan pengenalan dari Surrender. Surrender Corp ini menyediakan jasa 3D modeling dan juga 3D rendering secara online untuk wilayah Yogyakarta. Dikhususkan untuk mahasiswa yang sedang berencana atau memiliki tugas yang berkaitan dengan 3D modeling dan rendering arsitektur, namun memiliki keterbatasan, kapasitas, dan juga waktu. Maka layanan ini dapat menjadi solusi yang tepat kapanpun dan dimanapun. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan yang peduli terhadap sesama mahasiswa. Hal ini karena kami sendiri, anggota kami, itu dulu juga pernah menjadi mahasiswa, tepatnya mahasiswa arsitektur. Dengan misi yang pertama membantu dan memudahkan tugas mahasiswa, terutama mahasiswa arsitektur. Yang kedua, melayani dan memahami kebutuhan mahasiswa arsitektur. Dan yang ketiga, menyediakan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa yang memiliki minat serupa. Tidak hanya melayani mahasiswa yang ingin konsultasi, kami juga menerima mahasiswa apabila memiliki minat yang serupa dengan kami untuk menjadi salah satu dari anggota kami. Kemudian masalah dan solusi. Masalah yang kami temukan di sekitar kami yaitu keterbatasan kapasitas kemampuan diri maupun keterbatasan kapasitas kemampuan perangkat dari mahasiswa. Dan solusi yang kami berikan yaitu tarif. Kami menyediakan dengan harga lebih terjangkau dari penyedia jasa yang lebih profesional. Kembali ke tujuan kami yaitu untuk mahasiswa atau pelajar. Kemudian penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Dikarsyo Prisena. Nah, baiklah. Kita masuk di bagian kenapa corp atau startup kami memilih usaha jasa 3D rendering dan modeling. Nah, jadi kami membuat data, jadi terdapat 4 faktor yang melatar belakangi pemilihan usaha jasa ini. Yaitu yang pertama adalah perkembangan teknologi digital, yang kedua generasi Z, yang ketiga pihak awam teknologi, dan yang keempat adalah pandemi COVID-19. Baiklah, sini saya akan membahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama itu adalah dari segi perkembangan teknologi digital. Kita tahu bahwa sekarang dunia sudah canggih, apalagi dari segi teknologi digital. Begitu pula dengan halnya 3D rendering dan modeling. Pastinya harus didukung dengan teknologi yang mumpuni. Nah, di sini letak permasalahannya atau problemnya. Tidak semua mahasiswa memiliki teknologi yang mumpuni. Maka dari itu, usaha jasa ini
menurut kami memiliki prospek bagus untuk sekarang dan kedepannya. Nah, sekarang kita masuk ke generasi Z. Nah, kenapa generasi Z? Mengapa generasi Z itu menjadi target utama kami untuk sekarang? Nah, karena menurut kami dari hasil survei yang kami lakukan, anak-anak zaman sekarang menginginkan hal-hal yang serba cepat, simple dan praktis. Dan juga selanjutnya itu ada mahasiswa awam teknologi. Nah, di sini tuh maksudnya adalah kita tahu bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Tidak semua daerah bisa mendapatkan pembelajaran tentang teknologi digital. Contohnya seperti di daerah-daerah kepulauan terpencil, pelosok-pelosok, pedalaman. Maka dari itu, jasa ini sangat berpeluang besar jika dijadikan bisnis. Nah, selanjutnya itu adalah pandemi COVID-19. Semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, semua pekerjaan dilakukan dari rumah, daring atau online. Itu semua untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah dan juga mencegah penyebaran COVID-19. Nah, jasa kami ini sangat sesuai dengan situasi atau kondisi yang sekarang ini, di mana jasa kami ini menyediakan layanan online atau daring. Nah, ini juga agar mempermudah klien atau mahasiswa yang ingin menggunakan jasa kami. Selanjutnya itu adalah ada market size atau target market kami. Nah, di sini kami telah mensurvei bahwa terdapat 1.104.322 jiwa populasi mahasiswa di Yogyakarta pada tahun 2022. Dan juga kami mendata kalau ada 125 jumlah perguruan tinggi di Yogyakarta, itu sudah termasuk swasta, negeri, dan juga institut lainnya. Dan setelah kami mengkalkulasi, perkiraan untuk target pasar tahun 2022 ini sekitar 1.500 orang. Nah, jadi jika diperkirakan itu dalam per minggunya akan mencapai sekitar 20 orang untuk target pasar kami. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, sebelum saya menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan nama. Jadi nama saya Muhammad Arkandava. Saya berasal dari Jakarta Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kompetitor. Di sini ada beberapa contoh kompetitor, yaitu 3D Ambience, lalu jasa rendering 3D dan animasi 3D, lalu ada jasa desain 3D, CNC, laser cutting. Ini adalah beberapa contoh kompetitor yang melakukan jasa render seperti yang perusahaan kami lakukan. Di perusahaan kami menyediakan fitur revisi dengan kapasitas yang lebih banyak daripada kapasitas jasa render pada umumnya. Di sini juga menyediakan desain dengan berbagai macam software 3D dan menyediakan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya, ada keuntungan jasa. Next. Di keuntungan jasa, di sini pertama ada harga terjangkau. Harga terjangkau karena kami menargetkan mahasiswa atau pelajar untuk menggunakan jasa kami. Karena seperti yang dibilang rekan saya tadi, masih banyak mahasiswa atau pelajar yang gadget atau barang yang digitalnya tidak bisa memumpuni. Lalu rekan kerja saya juga friendly, responsif. Kemudian ini adalah bagian yang penting dari Surrender Company, yaitu adalah free revisi. Klien bisa meminta revisi kapanpun dan dimanapun sesuai yang klien inginkan. Lalu kami melakukan layanan ini secara online. Seperti rekan yang sudah dibilang rekan saya tadi lagi, itu adalah masa pandemi kan. Karena masa pandemi ini, jadi kita mengurangi penyebaran virus COVID seperti cara ini, yaitu melakukan layanan online. Lalu kita juga menyediakan software dan hardware, lalu aplikasi lengkap. Jadi klien tidak perlu ragu ataupun tidak perlu cemas jika aplikasinya itu jarang dipakai orang karena kita mempunyai aplikasi yang sangat lengkap. Sekian,
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk produk sendiri, kami menyediakan produk modeling dan rendering. Next. Untuk model bisnis sendiri, usaha jasa kami akan menggunakan metode online. Ada banyak faktor yang menyebabkan kami memilih metode tersebut, yaitu mempermudah pelanggan agar tidak perlu keluar rumah, terlebih di masa pandemik seperti ini. Kemudian, lebih mudah karena kita tidak perlu menyiapkan tempat khusus untuk menjajakan jasa kami karena kami melalui online. Kemudian, cepat karena pada saat ini koneksi internet di Indonesia sudah mulai banyak menggunakan sinyal 5G yang dimana memiliki koneksi kecepatan yang lumayan cepat sehingga kami tidak masalah untuk melakukan pertukaran data secara online, di mana produk yang kami hasilkan juga merupakan produk digital atau online. Kemudian fleksibel karena kita tidak harus terpaku pada lokasi untuk berjualan. Kami dapat saling terhubung meskipun tidak dalam satu lokasi yang sama, sehingga kami tetap dapat berhubungan dengan klien secara fleksibel. Kemudian untuk mendukung model atau metode bisnis yang akan kami rencanakan ini, yang pertama kami akan menggunakan jasa brand ambassador. Brand ambassador ini diperoleh misal dari influencer atau pegiat sosmed yang berhubungan dengan arsitektural atau kegiatan rendering itu sendiri untuk meyakinkan penonton bahwa banyak alasan jasa kami dibutuhkan. Brand ambassador juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas branding jasa kami sehingga meningkatkan popularitas produk kami atau penggunaan jasa kami. Yang kedua, menyebarkan brosur digital melalui media sosial. Kita tahu bahwa sekarang kebanyakan orang hampir tidak luput dengan smartphone yang dimana digunakan untuk bersosial media. Di smartphone tersebut terdapat berbagai macam aplikasi sosmed yang berbeda-beda. Maka dari itu, brosur yang akan kami pakai merupakan brosur digital. Karena dengan brosur digital, menurut kami cakupannya akan lebih luas dibandingkan dengan brosur konvensional. Next. Kemudian perjalanan perusahaan kami sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun dan terdapat juga penurunan di awal tahun pandemi, yaitu tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mulai meningkat lagi dan kedepannya memiliki prospek yang cukup menjanjikan menurut kami. Mengapa? Karena kegiatan perkuliahan pada tahun ini sudah dimulai secara luring dan harapannya pada tahun ini akan diadakan kegiatan kuliah full time seperti keadaan semula. Jadi para mahasiswa yang di Jogja lebih mengenal dengan jasa kami. Terima kasih. Oke, baik. Berikut pengenalan anggota tim kami. Yang pertama adalah Bismaka, merupakan seorang Bachelor of Arsitektur Universitas Islam Indonesia yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Dia biasa menjuarai berbagai macam lomba dengan tingkat internasional. Selanjutnya adalah Putra, Bachelor of Arsitektur Universitas Atmajaya. Dia juga sering ikut lomba-lomba yang standar internasional. Selanjutnya adalah Muhammad Arkan Dava, Bachelor of Arsitektur di Hogwarts University, yang dimana jam terbangnya sudah tak diragukan lagi. Selanjutnya adalah Pandu, Bachelor of Marketing dari Mirota University, yang sebagaimana kita ketahui di Mirota University lulusannya tak diragukan lagi. Dia adalah seorang marketing terbaik dari anggota kami. Oke, selanjutnya adalah Koko, Bachelor of Arsitektur di MIT, dan sebagaimana kita ketahui bahwa lulusan dari MIT lulusannya tak diragukan lagi karena Koko ini mempunyai jam terbang yang sangat tinggi.
Nah, untuk kawan-kawan, menarik bukan presentasi dari kami? Maka dari itu, di saat kalian surrender, disitulah kami merender. Yeay.